Serat Centhini, garis besar kandungan jilid ketiga. Kita sudah membedah isi surat Centhini sampai jilid kedua. Ternyata berisi berbagai macam pengetahuan yang beragam. Apakah penulis serat Centhini sangat mumpuni sehingga dapat menyusun kitab yang begitu kaya? Hal itu bisa terjadi karena dalam penyusunannya, tiga penulis Centhini didampingi para ahli. Menurut budayawan Karkono Partokusumo atau yang sering dipanggil dengan nama Komojoyo, para ahli yang menjadi rujukan dalam penyusunan serat Centhini adalah 1. Pangeran Jungut Mandurejo dari Wonggo, Klaten. 2. Kiai Kasan Besari, ulama agung dari Gebang Tinatar, Ponorogo. Dan 3. Kiai Muhammad Minhad, ulama agung dari Surakarta. Serat Centhini bukan kitab kaleng-kaleng, bro. Sekarang kita lanjutkan uraian singkat Serat Centhini jilid 3. Serat Centhini jilid 3 terdiri dari 82 pupuh, mulai dari pupuh 175 sampai pupuh 256. Ceritanya tentang Mas Cebulang yang masih berada di Mataram, mendengarkan cerita Ki Cendani Laras yang mengisahkan seorang bernama Ki Harto yang mencari pesugihan di Alas Roban. Kemudian mereka pulang untuk mengikuti acara haul di Pondok Kiamat Tengoro. Cebulang dan para santri memainkan alat musik terbang dengan suara merdu. Hari berikutnya, Kiamat Tengoro mengajak Cebulang menghadap Tumenggung Sujonopuro. Di tempat Ki Tumenggung, Cebulang mendapat banyak pelajaran. Ki Tumenggung menguraikan serat Lokopolo yang berisi ajaran yang termuat dalam Sastro Cindro Ayuningrat. Ki Tumenggung Sujonopuro juga menerangkan aneka perhitungan hari-hari menurut penanggalan Jawa. Tumenggung Sujonopuro menyarankan Cebulang meninggalkan Mataram karena dirasa tidak aman. Cebulang pun pergi ke arah timur bersama Amat Tengoro yang tetap menyertainya. Mereka menginap di rumah Ajar Sutiksno di Kepurun, yang mengajarkan seluk-beluk pengetahuan berumah tangga, cara memilih istri, asmorogomo, dan cara memperlakukan istri dengan baik. Amat Tengoro kemudian pulang dan Cebulang melanjutkan perjalanan ke Prambanan dan menginap di rumah Ki Harsono. Di Prambanan, Cebulang melihat-lihat candi Prambanan dan sekitarnya. Dia banyak mendapat cerita yang terjadi di sekitar Prambanan, seperti kisah Prabu Boko, Bandung Bondowoso, dan Roro Jonggrang. Cebulang kemudian melanjutkan perjalanan ke Kajuran untuk menemui Panembahan Romo. Sebelum bertemu Sang Panembahan, Cebulang ditemui Kiai Abdurrahman dan diajak membaca Suluk Hartati yang menerangkan Sangkan Paraning Dumadi. Cebulang kemudian diajak menghadap Kanjeng Panembahan Romo dan mendapat ilmu tingkat tinggi, yakni kawruh kasunyatan. Beberapa hari di Kajuran, Cebulang minta pamit. Perjalanan mereka terus ke timur dan menginap di rumah Ki Wrekso Tikoro, seorang kalang atau ahli bangunan kayu. Ki Wrekso Tikoro banyak menguraikan perihal memilih kayu untuk rumah, macam-macam rumah adat Jawa yang meliputi joglo, limasan, kampung, dan tajuk atau masjid. Cebulang kemudian mendapat kulit kijang untuk membuat alat musik terbang atau rebana. Cebulang ganti menerangkan perihal musik terbang kepada Ki Wrekso Tikoro, dan mereka kemudian memainkan alat musik tersebut sampai pagi. Pagi harinya, Cebulang dan para santri melanjutkan perjalanan ke Tembayat. Pemuka agama di Tembayat adalah putra dari Sunan Tembayat, bergelar Pangeran Tembayat. Di Tembayat, Cebulang diterima oleh Ki Mudin, dan banyak mendapat cerita perihal kisah Sunan Pandanarang dan Syekh Tumbo. Kemudian oleh Ki Mudin, Cebulang dibawa menghadap kepada Pangeran Tembayat. Pangeran Tembayat kemudian menerangkan tentang keadaan mayat di dalam kubur pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahun, 2 tahun, dan pada
1000 hari. Pada waktu itu Pangeran Tembayat kedatangan tamu Empu Keris dari Mataram, Ki Supo Anom, yang dulu pernah ditemui Cebulang sewaktu di Mataram. Pangeran Tembayat bertanya kepada sang empu makna-makna dari dapur keris. Cebulang pun ikut mendengarkan. Beberapa hari di Tembayat, Cebulang banyak mendapat ilmu dari Pangeran Tembayat. Mas Cebulang kemudian melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo. Di jalan bertemu Ki Wonokarto yang mengajarkan ilmu watak wanita berdasar hari kelahirannya, perhitungan hari baik, membuat sumur, dan ramalan tentang Keraton Mataram yang kelak akan berpindah ke Kartosuro. Cebulang juga mendapat pengetahuan bahasa tentang sinonim kata, juga mendapat ilmu tentang jampi-jampi dari Nyai Wonokarto. Cebulang lalu pergi ke Pajang dan bertemu Ki Mas Tuti, dan mendapat cerita silsilah Prabu Brawijaya yang menurunkan raja-raja hingga zaman Mataram. Mas Cebulang kemudian ziarah ke makam Ki Ageng Enis di Pajang. Di masjid, Cebulang bertemu dengan Kiai Ngabdul Atiyanto yang sedang menerima tamu bernama Ki Sali. Mas Cebulang ikut mendengarkan uraian Ki Sali tentang ramalan Prabu Joyoboyo. Dikisahkan Prabu Brawijaya berguru kepada Maulana Samsu Yain. Maka Sang Prabu dapat menguraikan apa yang terjadi di tanah Jawa sampai 2100 tahun. Demikian kandungan Serat Centhini Jilid 3. Nantikan uraian Serat Centhini pada jilid berikutnya pada kajian mendatang.